Pesugihan pemilik warung gulai kecil di Blok M Jakarta, sedih saat anak minta uang untuk jajan. Di sudut Blok M, Jakarta, terdapat sebuah warung gulai kecil milik Dosmar, seorang pria berusia 26 tahun. Setiap pagi, ia menggelar tikar di trotoar, menyiapkan bahan-bahan segar untuk membuat gulai yang lezat. Meski aroma rempahnya menggugah selera, tak satu pun dari pelanggan yang datang mampu mengubah nasib keluarga yang terpuruk. Pendapatan harian yang didapat seringkali hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Dosmar sering melihat rekan-rekannya, pedagang di sekitar, berjualan dengan penuh semangat. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terjebak dalam siklus kemiskinan. Istrinya, Mira, dan dua anak mereka, seringkali terlihat lemah. Ketika anak-anaknya meminta mainan atau camilan, ia hanya bisa memberikan senyuman pahit, berjanji akan membelikan di lain waktu. Rasa malu dan frustrasi terus menggerogoti jiwanya. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Dosmar duduk sendirian di warungnya. Di luar, suasana Blok M mulai sepi. Ia merenungkan hidupnya yang monoton, terjebak dalam rutinitas tanpa henti. Saat itulah, seorang lelaki tua, pedagang kopi, mendekatinya. Pria itu terlihat misterius, dengan tatapan tajam dan senyum yang penuh makna. Ia menawarkan segelas kopi hangat kepada Dosmar sambil bercerita tentang kehidupan. "Coba kau pikirkan, Dosmar," kata pedagang kopi. "Ada jalan lain untuk mencapai kekayaan. Tidak semua orang yang kaya harus bekerja keras. Kadang, kita perlu bantuan dari dunia lain." Dosmar mendengarkan dengan seksama, meskipun suaranya bergetar saat mendengar istilah dunia lain. Pedagang kopi itu kemudian mulai bercerita tentang pesugihan, sebuah praktik kuno di mana seseorang dapat memperoleh kekayaan dengan bantuan makhluk gaib, dengan syarat tertentu, salah satunya adalah memberikan tumbal. Tidak perlu sesuatu yang besar, cukup satu jari dari orang yang tidak akan merugi, jelasnya dengan nada penuh keyakinan. "Kau akan terkejut dengan hasilnya. Usaha yang kau jalani akan berkembang pesat." Setelah pertemuan itu, pikiran Dosmar terus dipenuhi oleh ide-ide tentang pesugihan. Ia merasa terjebak antara rasa takut dan harapan. Di satu sisi, ia tahu bahwa tindakan itu berbahaya dan mungkin tidak bermoral. Namun, di sisi lain, tekanan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya semakin mendesak. Setiap kali ia melihat wajah lelah Mira dan mendengar tawa anak-anaknya yang semakin jarang, dorongan untuk melakukan sesuatu yang ekstrim semakin kuat. Hari-hari berlalu, dan meski ia berusaha keras untuk melupakan tawaran itu, imaji tentang kekayaan terus menghantuinya. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, mencari yang bisa menjadi tumbal. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasibnya. Suatu malam, saat berjualan, ia melihat seorang pemuda yang tampak ceria, tertawa bersama teman-temannya. Di dalam hati, timbul niat yang gelap, mungkin jari pemuda itu bisa menjadi tumbal. Dengan perasaan mencemaskan, Dosmar mengingat kembali kata-kata pedagang kopi, "Kau tidak akan merugi." Kekayaan dan kesuksesan tampak seperti ilusi yang semakin dekat, tetapi juga semakin menakutkan. Merasa terjebak, ia berjuang untuk menenangkan pikirannya. Akankah ia benar-benar mengambil langkah berbahaya ini? Apakah harga yang harus dibayar sebanding dengan harapan dan impian yang telah mengisi hidupnya? Di tengah kebisingan kota Jakarta yang tak pernah tidur, Dosmar terjebak dalam pikirannya sendiri, berjuang antara harapan dan ketakutan, antara kebaikan dan kejahatan. Keputusan yang harus diambil semakin mendekat, dan gelapnya pesugihan mulai melingkupinya. Dengan perasaan campur aduk dan pikiran yang terus terombang-ambing, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan dengan pedagang kopi, pikiran Dosmar dipenuhi oleh ide pesugihan. Setiap kali ia berjualan di warung gulai, wajah istrinya, Mira, dan anak-anaknya selalu menghantuinya. Meskipun ia berusaha keras untuk menutupi rasa khawatir dan frustrasinya, tidak ada yang bisa menghapus perasaan terdesak untuk mengubah keadaan. Dalam benaknya,
pesugihan mulai tampak seperti satu-satunya jalan keluar. Suatu malam, setelah jualan sepi, Dosmar duduk termenung di depan warung. Lampu jalan berkelap-kelip, menciptakan bayangan panjang di trotoar. Ia teringat pada kata-kata pedagang kopi tentang tumbal. Dalam pikirannya, tumbal itu harus dipilih dengan hati-hati. Sebuah jari dari orang yang tidak akan merugi, mungkin seseorang yang tak terlalu dikenal, yang tidak akan ada yang merasa kehilangan. Hari-hari berlalu, dan keinginan untuk melakukan pesugihan semakin menguat. Dalam pencariannya, ia mulai mengamati orang-orang yang berlalu lalang di Blok M. Ia memperhatikan para pengunjung yang tampak ceria, bermain dan tertawa, dan di antara mereka, ia melihat seorang pemuda yang sering duduk sendirian di sudut. Pemuda itu tampak tidak memiliki banyak teman, dan kadang-kadang, ia hanya menghabiskan waktu dengan menatap kosong ke arah keramaian. Suatu malam, saat pemuda itu tampak lebih lemah dari biasanya, Dosmar merasakan dorongan untuk mendekatinya. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk melakukan tindakan yang sudah ia rencanakan. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa ini adalah langkah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ketika pemuda itu beranjak pergi, Dosmar mengikutinya dengan langkah hati-hati. Dia berusaha untuk tidak menarik perhatian, tetapi rasa cemas terus menghantuinya. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah ritual pesugihan berhasil. Setelah beberapa saat, ia melihat pemuda itu berhenti di sebuah gang sepi, dan kesempatan itu datang. Dengan cepat, Dosmar mendekat. Dalam kegelapan malam, ia merasa seolah-olah waktu melambat. Dengan satu gerakan cepat, ia mencuri jari pemuda itu, tindakan yang membuatnya terjerumus ke dalam rasa bersalah yang mendalam. Jari itu terlepas, dan dalam sekejap, Dosmar merasakan campuran antara ketakutan dan kemenangan. Ia berhasil, tetapi pada saat yang sama, perasaan ngeri menyelimuti hatinya. Setelah berhasil, ia kembali ke warung, menggenggam jari yang dibungkus kain hitam. Rasa bersalah terus menyiksanya, tetapi saat ia melihat wajah istrinya, yang tengah menyiapkan makan malam, seolah semua rasa itu sedikit terhapus. Ia merasa seolah telah mengambil langkah berani untuk menyelamatkan keluarganya. Di malam yang sunyi itu, Dosmar mempersiapkan ritual. Ia mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pedagang kopi. Altar kecil dibangun di sudut kamarnya, dengan lilin, makanan, dan minuman yang telah disiapkan. Di dalam hati, ia berdoa agar kekayaan segera datang kepadanya. Saat tengah malam tiba, ia melafalkan mantra yang membuatnya bergetar. Dalam hening malam, suara gemerisik dan bisikan halus mulai terdengar. Dosmar merasakan kehadiran makhluk gaib yang tidak terlihat, seolah mengawasi setiap gerakannya. Semakin ia melafalkan mantra, semakin dalam rasa takut dan harapan menyatu dalam dirinya. Ketika ritual selesai, ia merasa ada sesuatu yang telah berubah. Keesokan harinya, dagangan gulanya laku keras. Pelanggan berdatangan, dan pendapatannya meningkat pesat. Dosmar tidak bisa mempercayai matanya. Ia membeli bahan-bahan yang lebih berkualitas untuk gulanya dan bahkan mulai merencanakan untuk membuka kedai yang lebih besar. Namun, di balik keberhasilan itu, rasa bersalah tidak pernah pergi. Setiap malam, wajah pemuda yang ia sakiti muncul dalam mimpinya. Rasa takut akan konsekuensi dari perbuatannya mulai menghantuinya. Dosmar berusaha meyakinkan diri bahwa dia sudah melakukan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi setiap kali ia melihat wajah lelah Mira, hatinya kembali tergerus oleh penyesalan. Kehidupan baru yang ia impikan mulai terasa tidak nyaman. Ia terus berusaha menutupi tindakan kejam yang telah ia lakukan, tetapi di dalam jiwanya, ia tahu bahwa harga yang harus dibayar mungkin lebih besar daripada yang dapat ia bayangkan. Dengan setiap keberhasilan yang diraih, bayang-bayang masa lalu semakin mendekat, siap untuk menuntut balas. Di tengah semua kesenangan yang diperoleh, Dosmar terjebak dalam perang batin yang semakin rumit, antara kebahagiaan yang datang dengan cepat dan rasa bersalah yang menunggu untuk ditagih. Keputusan yang telah diambilnya mulai membentuk masa depan yang tidak pasti, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari pengorbanan yang tak terduga.
Setelah berhasil melakukan pengorbanan pertama, Dosmar merasakan sesuatu yang aneh. Meski dagangannya laku keras, rasa bersalah dan ketakutan terus menghantuinya. Ia tahu bahwa ritual pesugihan berikutnya harus segera dilakukan agar kekayaan yang diperoleh tidak hilang begitu saja. Dalam pikirannya, ia terus berputar antara harapan dan ketakutan akan konsekuensi dari tindakan yang telah diambil. Malam itu, Dosmar memutuskan untuk menjalani ritual yang lebih mendalam. Ia mengingat apa yang diajarkan oleh pedagang kopi, tentang bagaimana makhluk gaib membutuhkan persembahan dan pengorbanan yang layak untuk memberikan kekayaan. Ia pun mulai mempersiapkan semua yang dibutuhkan. Dosmar mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk ritual, lilin hitam, beras kunir, bunga melati, dan makanan yang disukai oleh makhluk gaib. Dalam pikirannya, ia membayangkan suasana yang harus diciptakan, sebuah altar yang bisa menarik perhatian makhluk gaib. Ia ingin memastikan bahwa kehadirannya akan terasa dan diakui. Dengan penuh ketekunan, ia membangun altar kecil di sudut kamarnya. Ia menyalakan lilin hitam dan mengatur bunga-bunga di sekelilingnya. Saat semua siap, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Malam semakin larut, dan suasana di luar terasa tenang, seolah dunia berhenti sejenak untuk mendengarkan. Saat tengah malam tiba, Dosmar mulai melafalkan mantra yang telah dipelajarinya. Suaranya bergetar, tetapi ia berusaha untuk tetap fokus. Dengan setiap kalimat yang diucapkan, ia merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah sesuatu sedang mendekatinya. Suara gemerisik mulai terdengar, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Di tengah ritual, ia merasakan ketegangan yang mencekam. Ia teringat pada pemuda yang jari-jarinya telah diambil. Rasa bersalahnya kembali muncul, membawa bayangan wajah pemuda itu ke dalam pikirannya. Namun, ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa semua ini demi kebaikan keluarganya. Setelah beberapa saat, Dosmar merasa seolah makhluk gaib hadir di hadapannya. Dalam gelap, ia melihat bayangan samar, dan suara lembut mulai berbisik. Kau telah melakukan pengorbanan yang diperlukan. Sekarang, kekayaan akan datang padamu. Percayalah. Mendengar bisikan itu, Dosmar merasakan harapan baru muncul dalam dirinya. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik, rumah yang lebih besar, pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, dan kebahagiaan untuk Mira. Namun, di sudut hatinya, ada suara yang memperingatkan bahwa semua ini tidak bisa didapat dengan gratis. Setelah ritual selesai, Dosmar merasakan kelegaan. Keesokan harinya, dagangannya kembali laku keras, jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Tidak hanya itu, ia juga menerima tawaran untuk menjual gulai di acara-acara besar, dan pelanggan yang datang semakin beragam. Ia merasa seolah hidupnya telah berubah dalam semalam. Namun, di balik keberhasilan itu, ketakutan merayap kembali. Setiap malam setelah ritual, mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia melihat wajah pemuda yang jari-jarinya ia ambil, dan suara bisikan yang penuh amarah terus menggema di telinganya. Rasa bersalah semakin menggerogoti mentalnya, dan ia mulai meragukan keputusan yang telah diambil. Suatu malam, saat ia tengah terjaga, Dosmar merasakan sesuatu yang aneh. Di luar, cuaca terasa berbeda. Hujan mulai turun dengan deras, dan angin berhembus kencang. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Dalam kebisingan hujan, ia mendengar suara bisikan yang sama, tetapi kini terdengar lebih mendesak, lebih menakutkan. Pengorbananmu belum selesai, bisik suara itu. Kau harus memberikan lebih. Ketakutan merayapi jiwa Dosmar, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menyatu, menciptakan konflik batin yang semakin dalam. Dosmar menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani bukan hanya tentang mendapatkan kekayaan, tetapi juga tentang menghindari konsekuensi yang mengerikan dari pilihan yang telah ia buat. Dengan perasaan cemas, ia mengingat kembali semua yang telah terjadi. Apakah semua ini sebanding dengan harga yang harus dibayar? Di balik setiap keberhasilan, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Dalam keputusasaannya, ia berusaha mencari jalan keluar,
tetapi semakin dalam ia terjerumus, semakin sulit untuk kembali. Kekayaan yang dijanjikan oleh makhluk gaib tampak semakin menakutkan. Dan saat itu, Dosmar menyadari bahwa jalan yang telah ia ambil penuh dengan jebakan dan kegelapan yang tidak terduga. Ia terjebak dalam siklus yang tidak bisa ia kendalikan, dan dengan setiap hari yang berlalu, rasa penyesalan semakin dalam. Setelah ritual yang intens dan pengorbanan yang dilakukan, kehidupan Dosmar tampak berubah drastis. Dagangan gulenya kini laku keras, dan pendapatannya melesat jauh melampaui harapan. Bisnisnya berkembang pesat, bahkan ia berhasil membuka kedai gulai yang lebih besar di pusat Blok M. Semua orang mulai mengenalnya sebagai Dosmar si Gule, dan ia merasa bangga akan pencapaiannya. Namun, di balik kesuksesan itu, bayang-bayang kegelapan terus menghantuinya. Setiap malam, ketika lampu kedainya padam dan suara riuh pelanggan menghilang, rasa penyesalan mengisi ruang kosong di hatinya. Dia sering terbangun dari mimpi buruk, melihat wajah pemuda yang jari-jarinya telah dicuri. Wajah itu selalu tampak marah dan penuh kesedihan, seolah menyiratkan bahwa ada harga yang harus dibayar. Di siang hari, saat ia dikelilingi oleh pelanggan yang puas dan tertawa, perasaan bersalah itu merayap kembali. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang ia capai tidak tulus, dan kesenangan yang dirasakannya tampak hampa. Kesejahteraan keluarga yang ia impikan tidak sebanding dengan tindakan kejam yang telah dilakukannya. Dalam pikirannya, ia sering bertanya, apakah semua ini layak? Mira, istrinya, mulai menyadari perubahan dalam diri Dosmar. Ia melihat suaminya sering termenung, terjebak dalam pikiran yang gelap. Kau baik-baik saja, Mas? Tanya Mira suatu malam, menatapnya dengan khawatir. Kau terlihat tidak seperti biasanya. Aku hanya lelah, Mira. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jawab Dosmar, berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan yang dirasakannya. Namun, Mira tidak bodoh. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang mengganggu pikiran suaminya. Suatu malam, saat kedai sepi, Dosmar duduk sendirian, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia teringat pada kata-kata pedagang kopi, kau harus memberikan lebih. Rasa takutnya semakin mendalam. Apalagi yang harus ia korbankan. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, setiap kekayaan yang diraih semakin membuatnya terisolasi dari orang-orang terdekatnya. Hujan deras mengguyur Jakarta, menciptakan suasana mencekam. Dalam keheningan malam, suara bisikan kembali terdengar, lebih kuat dan lebih mendesak. Kau harus membayar, suara itu mengingatkannya, membuat jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa makhluk gaib yang membantunya tidak akan tinggal diam selamanya. Ketika air hujan mengalir deras di luar, Dosmar merasa ada sesuatu yang mendekatinya. Suara gemerisik di dalam ruangan terasa semakin dekat. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi rasa takut semakin membesar. Dalam mimpinya, ia melihat pemuda itu lagi. Kali ini dengan lebih jelas, ia tidak hanya marah, tetapi juga penuh rasa sakit dan penyesalan. Keesokan harinya, ketika ia membuka kedai, pelanggan yang biasanya ramai tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang datang, dan pendapatan hari itu jauh di bawah harapannya. Dosmar mulai merasa panik. Apakah ini tanda-tanda bahwa makhluk gaib mulai menarik kembali berkah yang telah diberikan? Apakah semua yang ia dapatkan akan sirna? Seiring hari-hari berlalu, keadaan semakin memburuk. Bisnisnya mulai merosot, dan pelanggan yang dulu loyal mulai menjauh. Rasa cemas dan putus asa menyelimuti hidupnya. Ia mulai merasa terasing, tidak hanya dari orang-orang di sekitarnya, tetapi juga dari dirinya sendiri. Setiap malam, ia terjebak dalam pikiran gelap tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam keputusasaannya, ia mencoba kembali melakukan ritual. Ia merangkai semua bahan yang diperlukan dan membangun altar di ruang belakang kedai. Namun, saat ia melafalkan mantra, tidak ada suara atau kehadiran makhluk gaib yang biasanya ia rasakan. Semua terasa sunyi, seolah-olah ia telah kehilangan koneksi dengan dunia yang sebelumnya memberinya kekayaan. Di tengah kegelapan itu, sebuah keputusan sulit mulai menggerogoti pikirannya.
Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus ini adalah dengan mengakui kesalahannya. Namun, bagaimana ia bisa melakukannya? Dengan siapa ia harus berbicara? Rasa malu dan rasa bersalah menghalanginya untuk mencari jalan keluar. Akhirnya, pada suatu malam yang kelam, ketika hujan turun lagi, Dosmar terbangun dengan sebuah keputusan. Ia harus menghadap pemuda yang telah ia sakiti. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi ia merasa bahwa hanya dengan meminta maaf, ia bisa mendapatkan sedikit kedamaian. Rasa takut akan konsekuensi dari tindakan yang telah diambil membuatnya bergetar, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan ini. Dengan hati yang berat, ia menyiapkan diri untuk menghadapi masa lalu. Ia tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan membawanya pada penyesalan yang lebih besar, tetapi ia tidak bisa lagi mengabaikan suara hati yang terus berteriak untuk keadilan. Dan saat ia melangkah keluar menuju malam yang gelap, ia merasakan beratnya beban yang harus ditanggung, sebuah perjalanan menuju penebusan yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam suasana malam yang kelam, Dosmar melangkah dengan hati berdebar menuju tempat di mana ia pertama kali bertemu pemuda yang jari-jarinya ia ambil. Hujan yang deras menyapu trotoar, menciptakan suara gemericik yang mengingatkannya pada kesedihan yang terpendam. Ia merasa seluruh tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena rasa takut akan konsekuensi dari tindakan yang telah ia lakukan. Dalam pikirannya, hanya satu hal yang terus berulang, aku harus meminta maaf. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Apakah pemuda itu akan mau mendengar? Apakah ia akan memaafkannya? Rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti jiwanya, dan ia merasakan beban yang semakin berat seiring langkahnya yang mendekat. Sesampainya di tempat yang sepi di mana pemuda itu biasa duduk, Dosmar berdiri di sana, menunggu. Malam itu sunyi, dan hanya suara hujan yang terdengar. Ia melangkah maju, memanggil nama pemuda itu, namun tidak ada jawaban. Hatinya berdebar kencang, dan ia mulai merasa putus asa. Tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang familiar, suara lembut yang menggetarkan jiwanya. Kau datang? Akhirnya, suara itu terdengar, dan Dosmar menoleh. Di hadapannya, berdiri sosok pemuda itu, tetapi kali ini, wajahnya tampak lebih jelas, dipenuhi oleh kemarahan dan kesedihan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tanya pemuda itu, suaranya penuh emosi. Aku tidak pernah menyakitimu. Kenapa kau harus mengambil bagian dari diriku? Dosmar merasa tercekik oleh rasa bersalah. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku terdesak, aku ingin memberikan yang terbaik untuk keluargaku. Aku minta maaf, jawabnya, suaranya bergetar. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya berpikir, aku bisa mengubah hidupku. Pemuda itu menatapnya dengan mata penuh kebencian, tetapi juga ada kesedihan di sana. Kau mengambil sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau kembalikan. Kau mengira dengan kekayaan, hidupmu akan lebih baik. Tapi lihatlah, sekarang kau terjebak dalam siklus kesakitan dan penyesalan. Setiap kata yang diucapkan pemuda itu seolah menusuk jantung Dosmar. Ia merasa terperangkap dalam penjelasan yang tidak bisa ia bantah. Aku tahu aku telah berbuat salah. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi aku ingin memperbaiki kesalahanku. Tolong, berikan aku kesempatan untuk menebusnya. Pemuda itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Dosmar. Menebus kesalahan, apa kau siap membayar harga yang harus dibayar? Tanyanya dengan nada skeptis. Kekayaan yang kau dapatkan tidak gratis. Makhluk gaib itu pasti akan menuntut balas. Kau harus siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakanmu. Dosmar merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia telah merasakan efek dari kekayaan yang datang dengan cara yang keliru, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus membayar lebih. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya penuh harap. Berhentilah mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, jawab pemuda itu. Kembalilah ke jalan yang benar. Hiduplah dengan kejujuran dan kerja keras. Hanya dengan itu, kau akan menemukan kedamaian.
Dosmar merasa jiwanya seolah terangkat mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam pencarian yang tidak berujung dan berbahaya. Rasa takut akan kehilangan segalanya membuatnya buta akan keindahan hidup yang sederhana. Aku berjanji, aku akan mengubah hidupku, katanya dengan tegas. Namun, saat pemuda itu mulai menghilang, suara bisikan kembali terdengar, lebih menakutkan dan mendesak. Kau tidak bisa begitu saja melarikan diri. Aku akan terus menghantuimu. Setiap kali kau melakukan kesalahan, aku akan ada di sini, mengingatkanmu akan penyesalanmu. Dengan perasaan campur aduk, Dosmar kembali ke rumah, bertekad untuk memulai kembali. Ia harus mengembalikan hidupnya ke jalur yang benar, meskipun ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Rasa bersalah masih menggerogoti, tetapi kali ini, ia merasa ada harapan untuk menebus kesalahannya. Keesokan harinya, Dosmar membuka kedai gulenya dengan semangat baru. Ia mulai menolak tawaran-tawaran yang tidak etis, berusaha menjalani hidup dengan cara yang jujur. Satu persatu, pelanggan yang setia mulai kembali. Meskipun pendapatannya tidak secepat sebelumnya, ia merasakan kebahagiaan yang tulus saat melihat senyum pelanggan yang puas. Namun, malam-malamnya masih dipenuhi dengan mimpi buruk. Pemuda itu sering muncul, mengingatkannya akan kesalahan yang pernah ia buat. Dosmar tahu bahwa meskipun ia telah berusaha untuk memperbaiki hidupnya, bayang-bayang masa lalu tidak akan serta-merta hilang. Ia berusaha untuk tidak menyerah, meskipun rasa penyesalan masih menghantuinya. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga keluarganya, memberi mereka kehidupan yang lebih baik tanpa harus mengorbankan orang lain. Namun, setiap kali ia melihat wajah pemuda itu dalam mimpinya, ia diingatkan bahwa penyesalan adalah bagian dari perjalanan hidup, sebuah pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Akhir cerita ini menjadi pengingat akan harga dari kesalahan dan pentingnya memilih jalan yang benar. Dalam perjalanan menebus kesalahan, Dosmar belajar bahwa kekayaan yang sesungguhnya tidak datang dari makhluk gaib, tetapi dari hati yang tulus dan kerja keras yang konsisten. Hanya dengan cara itu, ia bisa menemukan kedamaian yang hakiki.